Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal lomba kompetensi siswa SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan tanggal 23 sampai 24 Mei 2023 menggunakan software Accurate. Kalau di lomba LKS itu biasanya menggunakan software Mayop. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengerjakan siklus ini menggunakan software Accurate. Seperti yang ada di soal, seperti ini soalnya. Ini ada identitas perusahaan, kemudian kebijakan akuntansi, kemudian ada data akuntansi awal, kemudian ada neraca saldo awal, ada data customer, ada vendor, kemudian ada data persediaan, kemudian penyusutan aktiva tetap. Saudara-saudara sekalian, dalam hal membuat atau mengerjakan siklus akuntansi ini menggunakan software Accurate, kita siapkan dulu data awal perusahaannya. Di data awal perusahaan kita butuh untuk data sebagai berikut. Ini sudah saya buatkan data Excel-nya, ada 7 data. Yang pertama daftar akun, ini isinya seperti ini. Ini seperti ini diperoleh dari soal ini. Soal ini daftar akun tadi. Jadi kita pindahkan ke Excel seperti ini sampai di bawah. Kemudian yang kedua adalah customer. Customer ini juga kita peroleh dari soal tadi. Data customer ini kita pindahkan ke Excel seperti ini. Kemudian vendor juga sama, kita pindahkan. Kemudian data persediaan, kemudian tipe aset tetap pajak, kemudian daftar rincian aset tetap yang dimiliki perusahaan. Ini sudah saya buatkan. Jika berminat dengan file Excel ini, bisa menghubungi saya, tulis di kolom komentar. Saudara, selanjutnya kita buka program Accurate kita. Kita buat data baru, cari tempat menyimpan. Kemudian berikan nama file. Nama filenya terserah, bebas. Misalnya ini saya beri nama file latihan 2. Kemudian kita pilih create, kita pilih OK. Kita tunggu sejenak, ini tergantung spek komputer masing-masing. Ketika speknya tinggi, maka ini dalam hal membuat database ini akan cepat. Kita tunggu sampai bar hijau ini penuh. Baik, muncul seperti ini. Kata kuncinya adalah supervisor, sama. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia, kita pilih lanjut. Kita pilih yang persiapan mahir, kita pilih lanjut. Kemudian mata uang. Mata uang di soal itu hanya ada Rp1, kita tambahkan, kita klik tambah, kemudian kita tulis namanya rupiah, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, kemudian simbolnya adalah Rp. Kita pilih OK. Yes, selesai untuk langkah 1, klik lanjut. Kita isikan identitas perusahaan, ini berdasarkan ini tadi di soal ini. Identitas perusahaan ada di sini. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja. PT Jogja Gas Cooker.
Alamatnya kita isikan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan tanggal mulai atau tutup buku, kita masukkan tanggal neraca saldo awal. Tanggal neraca saldo awal kita adalah, ini kita lihat neraca saldo awal kita. Neraca saldo awal. Nah ini 30 November 2023. Kita masukkan 30 November 2023, tahun fiskalnya 2023, pilih lanjut. Kemudian ini tinggal nyalin saja supaya cepat, ini tidak saya isikan. Kemudian tanggal pengukuhan PKP kita isikan misalnya tanggal 1 Januari 2020, misalnya seperti itu. Ini tinggal ngisi saja, klik lanjut. Langkah keempat adalah membuat daftar akun. Tadi di Excel-nya sudah kita siapkan, kita tinggal ngimpor saja. Tapi ini kita hapus terlebih dahulu akun-akun bawaan dari Ekurit. Kita klik hapus. Oke, kita hapus semua. Ada satu akun return earning yang tidak bisa dihapus. Seperti ini. Biarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita klik di sini untuk impor dari berkas. Ini dia, kita klik karena kita mau mengimporkan. Karena file Excel-nya sudah kita siapkan. Cari tadi nyimpennya di mana. Ini data Excel. Cari tipenya adalah Excel. Pilih yang nomor 1, pilih open. Kemudian ambil data. Seperti ini. Kita hapus ini bagian di sini, hapus baris pertamanya, klik kanan, hapus. Kemudian kita definisikan di atas ini, bagian atas ini kita definisikan. Kita kecilkan supaya mata kita tidak cepat lelah. Nomor akun kita definisikan ke nomor akun, nama akun ke nama akun, tipe akun ke tipe akun, kasbank ke kasbank, aktiva lancar lainnya ke aktiva lancar lainnya, akun piutang ke akun piutang, persediaan ke persediaan, aktiva tetap ke aktiva tetap, akumulasi penyusutan ke akumulasi penyusutan, akun utang ke akun utang, utang lancar lainnya ke utang lancar lainnya, utang jangka panjang ke utang jangka panjang, ekuitas ke ekuitas, pendapatan ke pendapatan, HPP ke HPP, beban ke beban, pendapatan lain ke pendapatan lain-lain, beban lain-lain ke beban lain-lain. Seperti ini. Kita cek lagi, scroll ke atas apakah pendefinisian kita sudah benar atau belum. Kita cek satu-satu. Sudah benar, kemudian kita pilih OK, geser kembali ke sini, mata uang definisikan ke mata uang, rupiah ke rupiah. Kemudian saldo awal ke saldo awal, per tanggal, saldo per tanggal, seperti ini. Geser ke tengah, ini tidak ada yang perlu didefinisikan, kita kemudian pilih klik impor data. 55 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Seperti ini, kemudian kita mengisi dua ini, akun laba ditahan. Kita cari return earning yang punya kita, yang hurufnya kecil. Ini punya kita, yang huruf besar adalah bawaan dari Ekurit. Kemudian ekuitas saldo awalnya kita isi yang opening balance yang huruf besar, pakai bawaannya saja, nanti di belakang kita edit. Jadi ini return earning, kemudian yang atas opening balance yang akun bawaan dari Ekurit. Kita klik lanjut.
Kemudian langkah kelima kita isikan ini pembayaran di muka penjualan, kita isi dengan account payable, pembayaran di muka pembelian account receivable, diskon penjualan ke sales diskon, kemudian laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir, kosongin saja. Klik lanjut. Langkah ke-6, syarat pembayaran dan kode pajak. Untuk syarat pembayaran kita lihat di bagian saldo awal piutang, ini dia. Nah ini 2/10 N/30 untuk customernya, kemudian untuk vendornya atau suppliernya 2/10 N/30 sama. Kemudian ada penjualan tunai. Berarti ada dua syarat, yaitu 2/10 N/30, satunya adalah COD. Kita tambahkan, ini pilih tambah. Jika membayar antara 0 hari, diskonnya 0, jatuh tempo 0, COD-nya kita centang, pilih OK. Ini sudah muncul COD, kita tambah lagi. Jika membayar antara 10 hari, dapat diskon 2%, jatuh temponya 30. Oke. 2/10 N/30 sama dengan yang ada di sini, 2/10 N/30. Kembali ke sini, hanya ada dua syarat pembayaran, kemudian kode pajak. Kode pajak kita lihat di informasi umum bahwa pajak yang dikenakan adalah PPN. Namanya di sini pakai value added tax. Kita tambahkan. Namanya adalah VAT, kemudian nilainya 11%, kodenya T, keterangannya adalah value added tax. Seperti ini. Kemudian ketika terjadi penjualan, akunnya adalah VAT out. Kemudian ketika terjadi pembelian, akunnya adalah VAT in. Seperti ini. Oke, kemudian kita pilih OK. Seperti ini, selesai. Kita pilih lanjut, langkah ke-7. Langkah ke-7, tipe pelanggan dan metode pengiriman, karena di soal tidak disebutkan tipe pelanggan maupun metode pengirimannya, maka ini dibiarkan saja. Klik lanjut, langkah ke-8, memasukkan pelanggan. Pelanggan sumbernya ada dari sini tadi, ini pelanggan. Customer kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini sudah saya buatkan file Excel-nya. Kita tinggal mengimpor saja. Klik di sini untuk impor dari bekas. Cari berkasnya. Kita pilih yang nomor 2, daftar customer. Open. Ambil data. Kemudian hapus baris pertama di bagian ini, baris pertamanya kita hapus. Kemudian naik ke bagian sini, kita definisikan. Nomor pelanggan isi dengan nomor pelanggan, nama pelanggan ke nama pelanggan, NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin ke syarat, 2/10 ke 2/10, COD ke COD, kemudian mata uang ke mata uang, rupiah ke rupiah. Oke. Masih ada di bawahnya nomor faktur ke nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Pajak 1 ke pajak pertama. T kita definisikan ke VAT. Seperti ini, oke. Selesai. Kemudian di bawah masih ada yang perlu didefinisikan, ini tipe pelanggan. Kita isi dengan pelanggan umum. Selesai. Klik impor data.
4 data terimpor, 0 data gagal, kita pilih OK. Seperti ini, selesai untuk langkah ke-8. Klik lanjut langkah ke-9. Langkah ke-9 memasukkan daftar pemasok. Daftar pemasok sumbernya dari sini, ini ada 2 pemasok, ini kita masukkan ke Accurate. Tadi data Excel-nya juga sudah saya siapkan, maka kita tinggal impor saja. Klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian cari berkasnya nomor 3 yang daftar supplier. Open, kemudian ambil data. Kemudian ke bagian sini kita hapus baris pertama dengan cara klik kanan hapus. Naik ke atas, kita definisikan nomor pemasok ke nomor pemasok, nama pemasok ke nama pemasok, NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin ke syarat, N2/10, N/30, jodohkan ke 2/10, N/30, mata uang ke mata uang, rupiah jodohkan ke rupiah, definisikan ke rupiah, kemudian nomor faktur saldo awal, tanggal faktur saldo per tanggal, saldo awal ke saldo awal, pajak 1, pajak pertama. T definisikan ke VAT. Oke, seperti ini. Kemudian geser ke bagian tengah. Di tengah tidak ada yang perlu didefinisikan lagi, kita pilih impor. 2 data terimpor, 0 data gagal, kita pilih OK. Selesai untuk langkah 9. Klik lanjut. Langkah 10, proyek dan daftar departemen, ini abaikan saja, tidak ada di soal. Klik lanjut, langkah 11, gudang dan kategori barang. Gudangnya juga tidak disebutkan, hanya ada 1 gudang. Kategori barangnya juga tidak ada, biarkan saja. Klik lanjut. Langkah 12, kita isikan akun default barang. Persediaan kita isi dengan merchandise, penjualan ke sales of merchandise, retur penjualan ke sales return, diskon barang penjualan ke sales diskon, akun barang pengiriman ke merchandise, HPP ke cost of goods sold, retur pembelian ke merchandise inventory, akun biaya kita bisa masukkan ke cost of goods sold, kemudian akun barang belum ditagih kita bisa masukkan ke other current liability, bisa masukkan ke sini. Kemudian klik lanjut. Langkah 13, abaikan saja, ini langkah untuk perusahaan manufaktur. Karena kita mengerjakan perusahaan dagang, maka ini dikosongin saja. Klik lanjut langkah 14, penilaian persediaan. Di soal disebutkan bahwa penilaian persediaannya menggunakan rata-rata. Klik lanjut. Langkah 15, informasi barang. Ini kita memasukkan daftar barang saldo awal yang dimiliki, ini data persediaan, dan daftar jasa yang dijual. Di sini sumbernya. Kita pindahkan, tadi sudah saya pindahkan ke Excel, kita tinggal impor saja file Excel-nya. Klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian kita cari berkasnya. Pilih yang daftar persediaan nomor 4 ini, open, ambil data. Hapus baris pertama ini, bagian ini, klik kanan hapus. Naik ke bagian ini, kita definisikan tipe barang, kita pilih tipe barang, persediaan ke persediaan, kemudian servis ke servis. Oke. Nomor barang kita masukkan nomor barang, nama produk ke deskripsi barang,
kuantitas ke kuantitas, kemudian unit 1 ke unit 1, harga per unit kita abaikan saja, pilih abaikan, kemudian total biaya, pajak pembelian, kode pajak pembelian, seperti ini, T kita larikan ke VAT, kemudian pajak penjualan kita pilih kode pajak penjualan, kode pajak T kita definisikan ke VAT, seperti ini, oke, selesai. Kemudian di bawah ada tipe persediaan, kita isikan di sini persediaan barang jadi, seperti ini, selesai semua impor data. 6 data terimpor, 0 data gagal, kita pilih OK. Selesai untuk langkah 15. Kita klik lanjut, langkah 16, tipe aset tetap kena pajak. Di langkah 16 ini, kita memasukkan aturan perpajakan ke dalam Accurate ini. Kita tinggal ngimpor saja, datanya sudah saya siapkan. Klik di sini untuk impor dari berkas, cari berkasnya. Pilih yang Excel, kita pilih yang nomor 5. Open, ambil data. Hapus baris pertama ini, bagian bawah ini, klik kanan, hapus, yes. Kemudian definisikan yang paling atas ini, bagian 1 ini di atas ini, golongan aset tetap ke golongan aktiva tetap pajak, umur ke umur ekonomis, metode penyusutan ke metode penyusutan pajak. Garis lurus ke metode garis lurus, tidak terdepresiasi ke tidak terdepresiasi. Seperti ini, kita pilih OK. Kemudian sudah di tengah sudah tidak ada yang perlu didefinisikan lagi di sini. Maka langsung klik impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Selesai untuk langkah 16. Klik lanjut, langkah 17, kita impor lagi, cari berkasnya, kita pilih yang nomor 6, open, ambil data. Hapus baris pertama, ke bagian atas ini kita definisikan lagi. Tipe aset tetap ke tipe aktiva tetap, golongan aset tetap ke golongan aktiva tetap pajak, golongan 1 garis lurus ke golongan 1 garis lurus, tidak terdepresiasi ke tidak terdepresiasi, bangunan permanen ke bangunan permanen, golongan 2 garis lurus ke golongan 2 garis lurus. Oke, selesai. Kemudian kalau sudah, klik impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Klik lanjut, langkah 18, daftar aktiva tetap. Ini kita masukkan aktiva tetap apa saja yang kita miliki, kita pindahkan ke sini. Ini sumbernya di soal ini, di bagian terakhir. Nah, ini dia. Aktiva tetap dari land, building, komputer, dan seterusnya. Ini kita pindahkan ke sini. Data Excel-nya sudah saya siapkan, tinggal impor saja. Klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya, pilih tipenya yang Excel, kemudian pilih yang nomor 7. Open, kemudian ambil data. Hapus ini di bagian sini, baris pertamanya jangan lupa dihapus. Klik kanan hapus. Naik ke bagian 1 di atas ini, kita definisikan tipe aset tetap ke tipe aktiva tetap, land ke land, building ke building, equipment ke equipment, vehicle ke vehicle. Kemudian kodenya kita masukkan kode aktiva, keterangan aset, keterangan aktiva, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan tahun ke umur bulan aktiva tahun,
metode penyusutan ke metode penyusutan, ini tidak terdepresiasi, metode garis lurus ke metode garis lurus. Oke, digeser, ini masih ada di bawah. Akun aset, pilih akun aktiva, land kita definisikan ke land, building ke building at cost, equipment at cost, equipment at cost, office equipment at cost, vehicle at cost ke vehicle at cost. Seperti ini, oke. Geser di bawahnya akun akumulasi depresiasi, akun akumulasi depresiasi. Kita definisikan lagi. Ini ke building, akum dep office equipment, akumulasi depreciation office equipment, akumulasi depreciation vehicle ke akumulasi depreciation vehicle. Oke. Akun beban depresiasi ke akun beban depresiasi. Ini kita definisikan. Depreciation expense building ke depreciation expense building. Ini dia. Equipment. Kita samakan. Ini kemudian depreciation expense vehicle, kita pilih depreciation expense vehicle yang ini. Nah, selesai. Kemudian kita pilih oke. Sumber dana ke sumber dana, akun sumber dana ke akun sumber dana, opening balance kita ke opening balance yang huruf besar, yang bawaannya accurate. Kenapa tadi waktu di langkah keempat penyusunan daftar akun, kita opening balance-nya pakai yang ini, maka harus disamakan yang depan tadi. Kita pakai yang opening balance equity yang huruf besar semua, yang bawaan atau default dari accurate. Nanti di belakang kita edit. Seperti ini, pilih oke. Nilai residu ke nilai residu. Selesai, seperti ini. Kemudian pilih impor data. 9 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Selesai, klik lanjut, langkah 19. Ini neraca percobaan, bisa dicek ini neraca percobaan kita. Ini. Kemudian pilih lanjut. Kemudian pilih lanjut. Selamat, Anda sekarang siap menggunakan accurate, kita pilih selesai. Oke, ini langkah pertama setup data awal perusahaan. Ini belum selesai, kita cek dulu apakah neraca saldo kita, neraca saldo awal kita sudah benar atau sudah cocok dengan keadaan sesungguhnya. Kita cek neraca saldo di tanggal 30 November. Kita buka di menu laporan, daftar laporan, kemudian pilih buku besar, pilih neraca saldo klasik, klik 2 kali. Masukkan tanggalnya 30 November 2023, termasuk saldo nolnya ini diaktifkan. Kita centang, pilih OK. Nah, seperti ini saudara-saudara, cocokkan. Ada beberapa akun, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ini, dengan neraca saldo awal kita ini. Ada beberapa akun yang belum sesuai. Yang pertama adalah akumulasi penyusutan. Kita lihat, akumulasi penyusutan, ini dia. Nih, masih kosong. Di sini juga masih kosong, di sini juga masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum menghitung penyusutan sampai dengan 30 November 2023. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita hitung dulu nih penyusutan sampai 30 November 2023. Caranya kita pilih aktivitas, kemudian pilih periodik, pilih proses akhir bulan. Bulannya kita ganti dengan November tahun 2023. Nilai tukarnya 1. Pilih OK. Belum akhir bulan, Anda ingin meneruskan, pilih ya. Kenapa muncul ini? Karena sekarang baru tanggal 4 Oktober, kita sudah menghitung penyusutan 30 November. Tidak apa-apa, tidak masalah, kita pilih yes saja. Proses akhir bulan selesai, kita pilih OK. Kembali ke sini,
neraca saldo klasik 30 November, kita klik tombol perbarui. Di atas ini perbarui. Nah, sekarang dia sudah muncul angka-angkanya seperti ini. Nah, kemudian saudara-saudara, ini sudah cocok angka-angkanya. Ada dua akun nih, dua akun yang merupakan default atau bawaan dari Accurate, yaitu return earning hurufnya besar semua, kemudian opening balance yang hurufnya besar semua. Nah, ini akan kita ganti dua akun ini kita buang saja karena tidak kita pakai dan tidak konsisten kalau ini masih ada di sini, maka ini kita edit terlebih dahulu. Caranya dari sini kita klik menu daftar, kemudian pilih daftar akun. Kemudian dua akun ini yang akan kita edit. Yang pertama adalah return earning, yang kedua opening balance. Nah, ini akan kita hapus. Baik, yang pertama return earning yang huruf besar semua ini kita klik, kemudian kita pilih hapus. Apakah Anda ingin menghapus? Oke, nah dia sudah hilang. Kemudian opening balance ini kita edit menjadi common stock. Maka common stock yang punya kita ini, common stock ini kita klik, kita hapus. Oke. Kemudian yang opening balance ini kita ubah. Kita edit nomornya tadi 31100, namanya adalah common stock. Seperti ini, common stock. Oke, kita klik perbarui, dia sudah berubah, selesai. Kita tutup daftar akunnya, kembali ke neraca saldo klasik. Ini masih ada return earning dan opening balance, kemudian kita perbarui. Selesai, inilah langkah pertama setup data awal perusahaan sebelum kita melakukan transaksi. Baik, saudara sekalian, sampai di sini dulu pembahasannya untuk input transaksi dan menyajikan laporan keuangan. Akan kita bahas di video bagian selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.